Assalamualaikum. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan cerita Sioyan di Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Battle Through the Heavens, Chapter 1302, Klan Naga Void kuno yang telah terbelah. Mata Xiaoyan mengeras di atas altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Ziyan saat ini. Jika dia tidak bisa merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang akrab, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Ziyan sudah mati. Ini adalah pemantapan energi. Penatua Zuli di samping Xiaoyan juga menghela nafas. Dia berkata, energi dari buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan mengisi setiap bagian tubuh Ziyan. Jika Ziyan tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya dalam keadaan seperti ini seperti orang mati hidup. Kalian semua terlalu sembrono. Meskipun Xiaoyan sadar bahwa kekuatan sesepuh di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Ziyan mungkin akan kehilangan nyawanya. Petik 2. Penatua Zuli juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan Xiaoyan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia juga merasa menyesal. Adik Xiaoyan, Anda juga tidak harus menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Makanya, kami tidak begitu memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kami. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, tapi baru berhasil diserap 2 kali. Satu diperoleh oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu, suku surga Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya mendapatkan buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara dua suku, kedua ahli itu, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Zuli mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku Phoenix surga mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Saya yang dulu telah melihatnya untuk pertama kali dalam hidup saya kali ini. Ini hanya berhasil 2 kali ya. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terlibat dalam masalah ini benar-benar tidak berguna. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Ziyan sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangat keras. Bahkan diriku yang dulu tidak mampu memecahkannya, kata Zuli. Selain itu, jika rusak, energi ini akan terbuang percuma. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiaoyan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan bangsawan dan yang mampu mengendalikan situasi. Zuli tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa kesulitan untuk menghadapinya? Xiaoyan juga tercengang saat dia mengerti apa yang Zuli tanyakan dengan suara yang agak terkejut. Zuli ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiaoyan dan suku naga Void kunoku memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak, apa-apa untuk memberitahu Anda, Pulau Naga Kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukanlah Pulau Naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanyalah seperempat dari Pulau Naga Kuno yang asli. Seperempat. Xiaoyan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Ziyan menghilang. Pulau naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing melayang di alam kosong ini, Zuli berkata. Dengan kata lain, suku naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Petik 2. Mendesis. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya yang sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku naga Void kuno tidak terlalu kuat? Tak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu,
kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semuanya ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih terpecah setelah bertahun-tahun. Zuli menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan bangsawan. Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini dengan jelas sangat menekankan pada garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk menjadi komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Ziyan. Zuli menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Alasan mengapa kami begitu ingin agar Ziyan menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berkembang secepatnya, mungkin dan kemudian menyatukan suku naga Void kuno saat keempat pulau bertemu. Petik 2. Tidak heran, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno tetap bersikap rendah hati selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan ini adalah mengapa suku-suku seperti suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Zuli menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan dua suku besar lainnya. Pada zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Apa sebenarnya keturunan yang mengandalkan garis keturunan sisa ini? Tidak disangka suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia sangat bagus. Hampir tidak ada faksi di benua yang menyadari konflik batin suku naga Void kuno. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya. Saya berharap teman kecil Xiao Yan itu akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi besar tertentu, yang telah berkonflik dengan suku naga Purbaku, tidak akan campur tangan. Zuli berbicara dengan wajah serius. Elder Zuli, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiao Yan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, sejak Penatua Zuli memanggil saya ke sini, sepertinya Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Ziyan, bukan? Jika saya menebak dengan benar, itu pasti api surgawi, bukan? Petik 2. Xiao Yan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada dua cara dia bisa menarik perhatian naga Void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya sementara yang lainnya adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah maju ke guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di Central Plains. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Keke, kau memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Zuli tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Ziyan, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan jenis kristal energi ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Aku yang dulu juga sadar bahwa beberapa ahli di Central Plains memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiao Yan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Hei King untuk bergegas dan mengundangmu. Zuli tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya itu bukan masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini, tetapi bahkan tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Masalah ini terkait dengan apakah naga Void kuno bisa bertahan di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiao Yan itu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuli menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam.
Hei King di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Elder Zuli, yakinlah. Ziyan adalah temanku, aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan penatua mengenai bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah penatua Zuli ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Dia menghela nafas, jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao bisa menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hihi, kupikir Xiao Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao sampai batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang, di sisi lain, Xiao Yan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan, Hei King tertawa. Zuli juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melirik Xiao Yan sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar menghabiskan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menerobos kelas Doseng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos kelas Doseng. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Petik 2. Xiao Yan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Nenek moyang juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiao Yan merasakan rasa hormat terhadap leluhur itu. Jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang dulu harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Zuli juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke sosok cantik kecil yang diam-diam terbaring di atas altar. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut bergumam, Ziyan, Anda dapat yakin bahwa saya akan menyelamatkan Anda, bersambung.